Hai guys, welcome back. Kembali lagi bersama saya, Frisilia Siagian dengan NIM 4251810. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang routing concept. Yang pertama, bagaimana sebuah router meneruskan paket data di jaringan. Fungsi utama router adalah merutekan paket data atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing. Artinya, router tersebut secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi yang kita sebut dengan paket akan dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host lain yang berada dalam satu network yang sama, ataukah host lain yang berada pada network yang berbeda. Jika paket-paket ditujukan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskannya ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket tersebut ditujukan untuk host yang berada pada satu network yang sama, maka router akan menghalangi paket-paket untuk keluar, sehingga paket-paket tersebut tidak membanjiri network yang lain. Yang kedua, bagaimana router menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket data di jaringan? Frame data link yang masuk ke router akan diperiksa alamat destination-nya dalam paket header dan dicocokkan dengan IP pada tabel routing. Selanjutnya, router menemukan prefix yang sama di routing table, lalu router melakukan enkapsulasi paket dalam frame data link dan meneruskannya ke interface keluar. Destination ini bisa berupa perangkat yang terhubung langsung ke jaringan atau ke sebuah next hop router. Namun, jika IP tidak sesuai, maka paket akan langsung dibuang. Algoritma routing dapat menentukan path yang paling optimal. Setelah rute ditentukan, maka informasi akan disimpan pada tabel routing. Secara umum, ada dua jenis algoritma yang digunakan oleh protokol routing, yaitu yang pertama, distance vector atau path vector protokol. Protokol ini berdasarkan distance atau jarak terpendek antara titik asal paket dengan titik tujuannya. Yang dimaksud dengan distance adalah berapa banyak hop yang dilalui oleh sebuah paket untuk sampai ke tempat tujuannya. Yang kedua, ada link state protokol yang dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari router-router lain. Informasi ini berisi tentang status kondisi atau state terkini dari link-link yang terhubung langsung dengan router yang bersangkutan. Kemudian akan dipilih cost yang terendah untuk mencapai tujuan. Ketiga, bagaimana struktur dari routing table dan routing table tersebut digunakan sebagai penentu arah routing paket data. Routing table berisi route source yang menunjukkan bagaimana rute itu dipelajari, destination network yang menunjukkan alamat remote network, administrative distance menunjukkan tingkat kepercayaan dari source route, nilai terendahnya adalah nilai yang memiliki tingkat kepercayaan tertinggi, metrik menunjukkan nilai yang ditetapkan untuk mencapai remote network, nilai terendahnya menunjukkan nilai yang disukai, next hop menunjukkan alamat IP router berikutnya yang akan diteruskan oleh paket, route timestamp yang menunjukkan berapa banyak waktu yang telah digunakan sejak rute itu dipanggil, dan yang terakhir ada exit interface yang menunjukkan interface apa yang akan dilalui oleh paket untuk keluar dan mencapai ke destination akhirnya. Algoritma routing akan mengisi tabel routing dengan berbagai informasi. Informasi yang paling penting adalah informasi next hop. Next hop merupakan jalan berikutnya yang bisa ditempuh oleh paket data yang sudah di-forward oleh sebuah router. Bayangkan saja router seperti terminal busway dan next hop seperti rute selanjutnya. Untuk mencapai rute tertentu, kita mungkin harus berpindah beberapa kali melewati terminal busway dan pindah bus untuk menuju rute tujuan. Proses semacam ini bisa dilakukan berulang-ulang hingga mencapai lokasi yang dituju. Seperti itulah kira-kira analogi dari algoritma routing. Yang keempat, bandingkan antara routing statik dan routing dynamic. Secara umum, ada dua kategori routing, yaitu routing statik dan routing dynamic. Routing statik memerlukan campur tangan network administrator dalam penentuan rutenya. Routing statik ini cocok untuk kondisi network yang hanya memiliki sebuah rute atau jalur keluar, misalkan LAN dengan sebuah internet connection.
Sedangkan routing dinamik menggunakan protokol routing yang dapat menentukan sendiri rute berdasarkan situasi dan kondisi setiap saatnya. Dynamic routing cocok untuk digunakan untuk network yang memiliki banyak rute atau jalur, di mana dinamika atau perubahan rutenya sering terjadi. Sekian video dari saya, apabila ada kesalahan